Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin melanjutkan renungan kemarin berkaitan dengan adorasi sebagai saat kita melakukan silih atas dosa-dosa kita. Sekarang poin renungan saya mempertajam adorasi sebagai saat menghadirkan silih Kristus bagi dunia dan bagi dosa kita. Poin yang paling pokok isinya adalah, seperti sudah saya singgung pada renungan yang kemarin, bahwa kurban salib Kristus itu menjadi silih sempurna bagi dosa-dosa manusia termasuk dosa kita. Santo Petrus pernah menulis begini dalam 1 Petrus bab 2 ayat 24. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka dengan korban salibnya itu, Kristus menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan dosa seluruh umat manusia. Seperti dikatakan surat Ibrani, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kata banyak orang dalam pengertian biblis itu artinya semua orang. Memang juga dalam suratnya yang pertama dari Santo Yohanes bab 2 ayat 2 juga dikatakan bahwa Yesus itu pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi dosa untuk seluruh dunia. Pertanyaan yang ingin saya jawab pada renungan kali ini adalah, bagaimana bisa kurban salib Kristus itu berdampak, berdaya, mengefek ke segala zaman dan segala tempat? Tentu tadi sudah saya singgung juga, atau yang renungan yang lalu, melalui perayaan Ekaristi. Dengan Ekaristi dihadirkan itu kurban salib Kristus itu. Paus ke-6 misalnya menyebut adorasi sebagai ungkapan syukur, cinta kasih, dan silih. Bahkan Santo Yohanes Paulus II berkata, marilah kita tidak hitung-hitung dengan waktu kita untuk menjumpai Tuhan dalam adorasi dan kontemplasi yang penuh iman dan siap memberi silih bagi dosa besar dan kejahatan dunia. Pertanyaan sekali lagi, bagaimana kurban salib Kristus itu yang terjadi sekali selamanya 2000 tahun yang lalu itu bisa berdampak, berdaya hingga hari ini, bahkan selamanya, selama sejarah ini ada di dunia ini, bahkan selama-lamanya. Paus Benediktus ke-16 pernah merenungkan dengan sangat indah bahwa beliau menjelaskan bahwa dengan kurban salibnya Kristus telah meletakkan pada bau salibnya seluruh hukuman yang diakibatkan oleh dosa umat manusia. Dan karena itulah Kristus menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia. Untuk melawan sisi beban berat akibat dosa serta kejahatan yang telah merasuki seluruh sejarah dunia, Allah menempatkan pada sisi lain yang sebagai beban yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih hebat, yaitu kasih-Nya yang tidak terbatas, yang berupa pengorbanan Kristus di salib. Gambarannya saudara-saudari itu seperti permainan jungkat-jungkit itu ya. Ada ujung sana, ujung sini. Suasana dunia dan sejarah itu sudah jomplang karena terlalu berat oleh beban kejahatan dan dosa manusia sebelah kiri ini. Tetapi supaya ada keseimbangan, Allah pada sisi yang lain itu menghadirkan Kristus yang dengan kurban salibnya, bahkan efek dampak atau kasih karunia yang diakibatkan atau diturunkan atau dianugerahkan lewat kurban salib itu bukan hanya membuat seimbang, tetapi membuat encotan itu menjadi lebih berat lagi, lebih hebat lagi. Artinya sisi sebelah Kristus yang wafat itu malah lebih kuat, karena kasih Allah yang lebih besar. Gagasan itu muncul dari
Santo Gregorius dari Nazianze yang memberi komentar tentang mengapa Kristus harus wafat dengan menumpahkan darah di salib. Santo Gregorius mengatakan, tidak mungkin Allah Bapa itu menghendaki darah anaknya Yesus Kristus, karena Bapa pasti bukan Allah yang kejam. Bahwa darah Kristus harus tercurahkan bukanlah kehendak Bapa, melainkan keinginan dan kebutuhan sejarah dunia. Maksudnya, dosa dan kejahatan dunia menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan sejarah, seperti contoh jungkat-jungkit tadi. Dosa umat manusia tak terpisahkan dengan tumpahnya darah, maka untuk membuat keseimbangan itu diperlukan darah Kristus di sisi lain. Demikianlah dalam pandangan Santo Gregorius, darah Kristus diperlukan untuk menciptakan keseimbangan, untuk mengatasi ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh dosa umat manusia sepanjang sejarah. Sebagai darah yang berdosa di satu sisi, yaitu umat manusia, dan darah yang tak berdosa, yang maha mulia dan tak bernoda sisi lain, yaitu Kristus sendiri. Inilah keseimbangan yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah melalui Kristus. Dan itu lebih hebat lagi, seperti kata-kata Santo Paulus, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya karena satu orang saja, yaitu Yesus Kristus. Keseimbangan atau bahkan realitas iman tentang lebih besarnya kasih karunia Allah melalui kurban salib Kristus itu dihadirkan secara sakramental, dapat dipandang, diraba, disambut dalam Ekaristi. Dan dengan adorasi, keseimbangan bahkan besarnya kasih karunia Allah itu kini dihadirkan dalam porsi waktu, bahkan setiap hari 24 jam dalam adorasi Ekaristi abadi. Maka saudara-saudari, adorasi Ekaristi yang kita lakukan baik bersama maupun pribadi sungguh-sungguh menghadirkan sisi yang baik, sisi rahmat, sisi kekuatan darah Kristus yang menebus agar hadir di tempat ini. Sebagaimana kejahatan terjadi di setiap tempat dan di setiap waktu, perlu juga dihadirkan sisi lain, kebaikan, yaitu kebaikan Kristus, kasih-Nya, korban salib-Nya yang kita sembah dalam adorasi di sisi lain, sehingga dimanapun kalau ada adorasi, meskipun di situ ada juga kejahatan dan dosa, termasuk dosa kita, itu sekaligus disandingkan dengan silih dari Kristus yang sempurna, yang menghapus dan mengampuni dosa. Adorasi sifatnya menghadirkan dimanapun, kapanpun, kalau itu kita lakukan setiap kali, kebaikan Tuhan, pengampunan dosa yang menjadi silih melalui korban salib Kristus itu untuk dosa kita maupun dosa sesama kita. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.